Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh hikmah, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Mari kita simak bersama. Di lembah Al-Ahqaf yang subur, berdirilah kota Iram yang megah, kediaman kaum Ad, bangsa raksasa yang perkasa. Tubuh mereka menjulang tinggi, otot-otot mereka sekuat baja, dan peradaban mereka maju pesat. Namun, di balik kemegahan itu, hati mereka dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Mereka menyembah berhala-berhala batu, melupakan Sang Pencipta yang Maha Esa. Para istri raksasa, meskipun hidup dalam kemewahan, menyimpan kesedihan yang mendalam. Mereka merindukan kehadiran buah hati, namun rahim mereka terasa kering dan tandus. Setiap malam, mereka memandang bintang-bintang, memohon kepada dewa-dewa mereka agar diberikan keturunan, namun harapan mereka tak kunjung terkabul. Di tengah kaum Ad yang sombong, muncullah seorang nabi bernama Hud. Dengan suara lembut namun tegas, Hud menyeru kaumnya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. "Wahai kaumku," seru Hud, "sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkanlah berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat. Ingatlah, kekuatan dan kemakmuran yang kalian miliki adalah anugerah darinya. Janganlah kalian menyombongkan diri, karena semua itu bisa diambil kembali kapan saja." Kaum Ad menolak seruan Hud. Mereka menertawakan dan menghina Nabi utusan Allah itu. Para istri raksasa pun ikut menertawakan, meski dalam hati mereka terselip keraguan. "Lihatlah," kata mereka, "kami bahkan tidak bisa memiliki anak. Apa yang bisa diberikan oleh Tuhanmu itu?" Hud tidak putus asa. Dia terus berdakwah dengan sabar, menjelaskan bukti-bukti keesaan Allah dan akibat buruk dari kesombongan. Dia juga menjelaskan bahwa kondisi para istri raksasa yang tidak bisa memiliki keturunan adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah. Ini adalah teguran dari Tuhan yang Maha Esa, agar kalian sadar dan kembali ke jalan yang benar, kata Nabi Hud. Para pemimpin kaum Ad yang merasa terancam dengan ajaran Hud mulai merencanakan sesuatu. Mereka menghasut rakyat untuk melawan Hud, menyebarkan fitnah dan kebohongan tentang Nabi utusan Allah itu. Hud adalah seorang penyihir. Seru mereka. Dia ingin menghancurkan kota kita, merebut kekuasaan kita. Para istri raksasa yang terombang-ambing antara harapan dan ketakutan mulai terpecah belah. Sebagian dari mereka mulai meragukan dewa-dewa mereka, sementara sebagian lainnya tetap setia pada tradisi nenek moyang mereka. Konflik batin ini semakin memperparah kesedihan mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang istri raksasa bernama Zulaiha, yang sangat merindukan seorang anak, mulai diam-diam mendengarkan ajaran Hud. Dia merasa ada kebenaran dalam kata-kata Nabi itu, dan hatinya mulai condong kepada Allah. Zulaikha mencoba mengajak istri-istri raksasa lainnya untuk mengikuti jejaknya. Namun, mereka takut akan kemarahan para suami dan pemimpin kaum Ad. "Kita harus memilih," kata Zulaiha. "Apakah kita akan terus hidup dalam kesombongan dan kehampaan, atau kita akan kembali kepada Allah dan menemukan kedamaian sejati?" Namun, kata-kata Zulaiha jatuh ke telinga yang tuli. Para istri raksasa lainnya memilih untuk tetap setia pada tradisi mereka, meskipun hati mereka diliputi kesedihan dan keraguan. Melihat kaumnya yang semakin jauh dari jalan kebenaran, Hud berdoa kepada Allah. "Ya Allah," pintanya, "hamba-Mu telah berusaha menyampaikan risalahmu, namun mereka tetap menolak. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka kekuasaan-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hud. Dia mengirimkan musim kemarau yang panjang dan dahsyat. Tanah-tanah menjadi kering, tanaman-tanaman mati, dan ternak-ternak kelaparan.
kaum Ad mulai menderita, namun mereka tetap tidak mau bertobat. Kemudian Allah mengirimkan angin topan yang sangat dahsyat. Angin itu berhembus selama 7 malam, 8 hari, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon tumbang, dan kaum Ad yang sombong itu binasa ditelan badai. Para istri raksasa, termasuk Zulaikha yang sempat berharap pada kebenaran, ikut binasa dalam amukan badai. Sebelum angin dahsyat itu datang, terjadi perdebatan sengit antara Zulaikha dan suaminya, seorang pemimpin kaum Ad. Zulaikha memohon kepada suaminya untuk bertobat dan mengikuti ajaran Hud, namun suaminya menolak dengan keras. "Aku tidak akan pernah meninggalkan dewa-dewa kami," teriaknya. "Lebih baik aku mati daripada menyembah Tuhan yang tidak kukenal." Dalam amarahnya, suami Zulaikha mencengkeram tangannya dengan kuat, melukainya. Zulaikha menangis, namun dia tetap teguh pada keyakinannya. "Aku akan tetap beriman kepada Allah," katanya. "Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Saat angin topan mulai menerjang kota Iram, Zulaikha dan suaminya terjebak di dalam rumah mereka yang mulai roboh. Zulaikha memeluk suaminya, berharap dia akan bertobat di saat-saat terakhirnya. Namun, suaminya tetap keras kepala, menolak untuk mengakui kebesaran Allah. Akhirnya, rumah itu runtuh, menimpa Zulaikha dan suaminya. Mereka berdua meninggal dunia, bersama dengan seluruh kaum Ad yang sombong. Hanya Nabi Hud dan segelintir orang yang beriman yang selamat dari azab tersebut. Dalam kehancuran itu, tersisa puing-puing kota Iram, menjadi saksi bisu akan kesombongan yang membawa petaka. Angin yang dulunya membawa kemakmuran, kini hanya membawa pasir dan debu, mengubur kisah kaum Ad yang terlupakan. Namun, kisah ini tetap hidup, menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Sementara itu, para pemimpin kaum Ad yang semakin terdesak mencoba melakukan ritual-ritual sesat untuk memohon perlindungan dari dewa-dewa mereka. Mereka mengorbankan hewan-hewan ternak, bahkan anak-anak kecil sebagai persembahan. Namun, dewa-dewa itu tetap diam, tidak mampu menyelamatkan mereka dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kekacauan itu, terjadi adegan-adegan dramatis yang menyayat hati. Seorang ibu raksasa, sambil memeluk erat bayinya, berusaha melindungi diri dari reruntuhan bangunan. Namun, angin kencang itu merenggut bayinya dari pelukannya, membawanya terbang ke angkasa. Seorang suami raksasa yang selama ini menentang ajaran Hud, kini berlutut di tanah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penyesalannya sudah terlambat. Angin kencang itu menghantamnya, merobohkan tubuhnya yang kekar. Hanya Hud dan segelintir orang yang beriman yang selamat dari azab tersebut. Mereka menyaksikan kehancuran kota Iram, kota yang dulunya megah, kini menjadi puing-puing yang berdebu. Mereka merenungkan kisah kaum Ad, kisah tentang kesombongan yang membawa kehancuran, dan kisah tentang iman yang membawa keselamatan. Semoga kisah ini dapat memberikan kita inspirasi untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selalu berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu menjauhi sifat sombong dan angkuh, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan berbagi kisah-kisah Islami yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.